penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 2.696 juta jiwa, di mana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.353 juta jiwa. Lebihnya banyak dibandingkan perempuan yang hanya 1.342 juta jiwa. Saat ini, jumlah pemakaian narkoba di Indonesia sekitar 3,6 juta orang, turun 700 dari 2011 lalu. Untuk menghilangkan narkoba 100% tentu saja sulit. Namun, yang terus diupayakan adalah mengurangi supply dan permintaan. Keberhasilannya mengurangi jumlah pemakaian narkoba tak lepas dari proses rehabilitasi. Mereka yang sembuh setelah direhabilitasi diajak untuk membantu yang tengah terpapar narkoba. Tahukah kamu apa itu narkoba? Narkoba adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhanaan karena kandungannya yang masih kuat. Zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahan narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya
adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangankan panjang, dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh penggunaan narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis terlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Pemakaian yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Fakta tentang narkoba. Pertama, berdasarkan penelitian Badan Narkotika di 2017, jumlah penggunaan narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun. Kedua, mirisnya kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbang angka penggunaan narkoba sebesar 27% di Indonesia. Ketiga, penggunaan narkoba terdiri dari laki-laki sebanyak 74,5% dan perempuan sebesar 25,5%. Keempat, oknum perempuan memiliki andil adalah peredaran narkoba dengan menjadi kurir karena lebih sulit untuk ketahuan. Kelima,
Laki-laki banyak mengonsumsi sabu dan ganja, sedangkan perempuan lebih menyukai opium. Tips menghindari narkoba. Pertama, selektif dalam pergaulan, bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku positif. Kedua, memiliki hobi dan aktivitas positif. Isilah masa remaja yang penuh antusiasme dengan menyalurkan hobi yang positif. Ketiga, jangan melawan nasihat orang tua. Saat Anda terbiasa melawan nasihat orang tua, Anda akan cenderung memiliki rasa percaya diri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Keempat, laksanakan tuntunan agama. Agama merupakan alternatif yang dapat dijadikan solusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kelima, laporkan kepada polisian tentang penyalahgunaan narkoba. Laporkan bila mengetahui mendengar adanya dugaan peredaran narkoba di wilayah Indonesia. Kita mengenal dan mengerti bagaimana dampak dari penyalahgunaan narkoba yang begitu banyak telah menimbulkan kerugian yang cukup besar seperti kematian dan sebagainya. Tidak ada satupun keuntungan yang dapat kita ambil dari pemakai narkoba yang telah disalahgunakan tersebut. Yang ada hanyalah kerugian baik dari segi kesehatan, keuangan, waktu, hingga masa depan si pelaku, maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Pemahaman dan peningkatan pengetahuannya, khususnya mengetahui segala dampak atau efek pemakaian obat-obatan terlarang dan narkotika lainnya, sangatlah dibutuhkan jika tidak cermat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya akan berdampak buruk untuk di masa berikutnya, bukan saja bagi remaja, orang tua, masyarakat, maupun pihak kepolisian harus lebih tegas dan tangkap dalam mencegah dan mengatasi para pecandu yang kemungkinan besar akan menyebabkan orang-orang yang di sekitarnya. Ingatlah, narkoba akan mendatangi kerugian. Jika sudah terjerumus, maka ambil langkah satu-satunya, yaitu keluar dari jeratan dan sadar tidak memasuki dunia kelam itu lagi. Video yang kami buat ini untuk kita semua, untuk menambahkan kesadaran kita bahwasannya hidup bukanlah milik manusia semata. Jangan biarkan generasi kita nantinya menyalahgunakan dan keberadaan mereka tidak dapat kita pertahankan. Dengan adanya video ini, diharapkan kepedulian bisa tertanam di hati kita dan suarakan melalui hal-hal positif seperti liburan. Semoga video ini bisa membuka mata hati manusia untuk lebih peduli terhadap sesama.